Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasan Sabila Jati dari Prodi Matematika dari Universitas UHMK semester 4. Nah, di semester 4 ini kan kami ada mata kuliah PLP. Nah, yang ditujukan untuk mengetahui seluk-beluk sekolah yang ada di sini. Nah, saya mohon maaf minta waktunya sebentar untuk memberikan pertanyaan kepada Ibu dijawab. Nah, yang pertama tentang kultur sekolah. Selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana cara Ibu mengembangkan dan menanamkan karakteristik kepada peserta didik? Kalau untuk menanamkan karakter di Muhammadiyah itu kan punya kurikulum Al-Islam dan Kemuhammadiyahan tersendiri ya. Jadi khusus di dalam Al-Islam itu kita kembangkan lagi menjadi Al-Quran, kemudian akidah, akhlak, ibadah, SKI, dan ada Kemuhammadiyahan. Jadi karakter yang kita tanamkan itu karakter yang sesuai dengan persyarikatan Muhammadiyah. Jadi menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi titik poinnya itu akhlakul karimah. Nah, itu berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk menanamkan karakteristik peserta didik? Kalau untuk menanamkan karakteristik itu biasanya kita evaluasi selama 3 bulan. 3 bulan sekali, artinya per setengah semester itu yang dilakukan di sekolah ini. Di dalam kondisi normal. Kalau untuk kondisi seperti ini kita melihat lagi situasi-situasi dan kondisi yang saat ini sedang berkembang dan akan dievaluasi untuk karakter itu 6 bulan sekali. Jadi per semester. Nama saya Alfian Aditya Pratama dari Teknik Matematika Universitas Muhammadiyah Pesantren Hamka. Saya melanjutkan pertanyaan tadi. Terus sebagai kepala sekolah, bagaimana strategi Ibu untuk memajukan ke sekolah untuk jangka panjang? Sesuai visi ya, sesuai visi misi. Tadi titik poin di visi itu melahirkan generasi Islam yang berakhlak mulia. Dan di dalam pembelajaran itu kita sudah mempunyai kurikulum Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Kemudian di dalam penanaman akhlak itu setiap guru, setiap pembelajaran itu memasukkan unsur-unsur karakteristik, menanamkan karakteristik yang berakhlak mulia. Kemudian di dalam ekskulnya juga pengembangan diri itu dikembangkan juga. Kita mempunyai ekskul seperti tahfiz, kemudian Al-Quran dan bahasa Arab. Dan itu akan mewujudkan visi yang ada di sekolah ini. Terus dari visi dan misi tadi itu, struktur organisasi di sekolah ini bagaimana ya? Struktur organisasi seperti biasa, ada kepala sekolah, kemudian ada komite sekolah. Komite sekolah itu kita pilih dari perwakilan orang tua murid, dari pemilihan ya, dari pemilihan. Kemudian ada bendahara dan wakil-wakil yang ada. Wakil di sini kepala sekolah ada 3. Yang pertama wakil kurikulum, wakil kesiswaan, dan wakil sarana dan prasarana. Dan di bawah itu ada BP. Setelah BP ada guru-guru yang bersangkutan. Nama saya Senam Dewi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, pendidikan matematika. Ingin melanjutkan pertanyaan yang sebelumnya mengenai implementasi peraturan dan tata tertib sekolah. Bagaimana tata tertib di sekolah ini? Untuk tata tertib sekolah itu, tata tertib udah dibagi 2. Ada tata tertib untuk siswa, ada untuk guru dan karyawan. Kalau untuk tata tertib siswa itu menitik beratkan terhadap pemakaian seragam sesuai dengan ketentuan sekolah. Kemudian bagaimana caranya masuk sekolah jam berapa, kemudian pulang jam berapa, dan ada larangan-larangan yang ditentukan oleh sekolah seperti tidak boleh membawa benda-benda yang terlarang ya, kemudian tidak boleh tawuran, tidak boleh merusak properti sekolah. Kemudian kalau untuk yang terlambat kita melakukan pembiasaan, biasanya ada tagihan hafalan surat dan lain-lain, nanti itu terlampir. Hukuman seperti apa bagi peserta didik yang melanggar tata tertib dari hukuman yang ringan, sedang, dan berat?
Kalau di sini tidak ada yang berat ya. Kalau untuk yang ringan itu ya pembiasaan itu tadi yang terlambat sampai 15 menit itu kita berikan sanksi hafalan surat. Kemudian yang kalau yang berat ya, kalau yang berat itu misalkan seperti mencuri itu kita kembalikan ke pihak kepolisian. Setelah diproses pihak polisi kita kembalikan siswanya. Yuda Hania dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Ingin melanjutkan pertanyaan yang tadi. Dalam kegiatan upacara bendera, siapa yang menjadi pembina upacara tersebut, Bu? Apakah bergilir atau lain sebagainya? Ya, kalau untuk upacara karena kita di lingkungan ini ada 6 lembaga sekolah mulai dari SD, SMP, MTS, SMA, SMK dan MA. Jadi 1 bulan itu kita pembagian jadwal 1 kali upacara di minggu pertama. Dan untuk pembinanya itu biasanya kepala sekolah dan wakilnya saja. Wakil kepala sekolah. Terus bagaimana menyusun petugas upacara bendera setiap kelas? Kalau untuk jadwal petugas upacara itu kita serahkan ke Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ya. Kalau di negeri itu OSIS. Jadi mereka yang membuat jadwalnya. Dan jadwalnya juga nggak terlalu banyak ya, karena kita jatahnya 1 bulan sekali. Selanjutnya, kapan saja pihak sekolah mengadakan agenda rapat? Kalau rapat itu 1 semester itu kita adakan 2 kali. Jadi di awal semester dan di akhir semester untuk evaluasi. Untuk Dewan Guru ya, kalau untuk rapat staf itu biasanya 1 bulan sekali kita evaluasi. Kalau dalam rapat itu apa saja sih Bu yang dibahas, kayak misalkan? Rapat ya, kalau rapat dengan Dewan Guru itu ya membahas tentang perkembangan anak didik, kemudian program-program apa aja yang membangkitkan prestasi anak, kemudian keluhan-keluhan siswa selama belajar itu seperti apa. Jadi itu aja, sama program-program lanjutan sekolah yang dibahas. Terus kalau misalkan kegiatan pembiasaan yang telah dilaksanakan di sekolah, itu dalam harian, mingguan, atau per bulan? Kalau pembiasaan itu kita harian. Yang pertama itu sebelum KBM berjalan di jam 7.00 itu kita adakan tadarus 4 kelas. Kemudian jam 10 itu kita adakan sholat duha. Itu pembiasaan untuk membentuk karakter Islamnya. Itu aja, itu harian. Baik, itu aja ya. Kami mahasiswa dari saya sesempat dari di sini ada mata kuliah PRT. Tujuannya untuk mengetahui kayak seluk-beluk di sekolah ini. Kami melakukan untuk beberapa pertanyaan yang untuk dijawab. Yang pertama, ada kegiatan ekstrakurikuler. Ada berapa kegiatan ekstrakurikuler di sekolah ini? Yang pertama yang wajib misalnya tahfiz ya, Quran. Kemudian ada yang bahasa, juga ada tambahan misalnya kegiatan seni ya, tambahan lagi olahraga, kalau saya tapasuki. Dan waktunya itu biasanya setelah pembelajaran hari Sabtu, sehingga nggak berbenturan. Di sini ada ekstrakurikuler yang wajib tidak? Itu tadi tentang tahfiz Quran. Jadi di Al-Quran itu kan ada yang baru mengenal huruf, walaupun di SMA juga ada yang belum tahu karena latar belakang mereka itu kan. Dulu di SD-nya SMP nggak kenal Al-Quran, inilah dibantu. Ada juga yang terbata-bata bacanya, ada yang ya bacanya lancar tapi nggak ngerti tajwidnya, ada juga yang udah hebat, itu bagi-bagi. Kalau itu Al-Quran itu lagi makanya, sehingga nanti lulusan SMA itu tidak satu pun yang tidak bisa baca Quran. Hebat. Sekolah ini menggunakan waktu liburan biasanya kegiatan tersebut apa? Kalau
Kalau ko itu biasanya kan tambahan ya. Jadi pelajaran itu setelah pelajaran wajib, dan itu pun pelajaran-pelajaran yang sifatnya mau diujikan dalam nasional UN itu berlangsung lama. Kemudian juga yang diwajibkan itu hanya kelas 12 menjelang dia ujian nasional. Nah, ini yang waktunya itu cuma 2 hari kalau seminar. Jadi hari yang pertama itu hari setelah pembelajaran, Senin sampai Jumat. Itu waktunya hanya 1 jam setelah badasa. Ya. Terus yang kedua hari Sabtu. Sabtu bisa 3 pelajaran gitu. Jadi itu anak jadi masuk ke pelajaran tambahan-tambahan. Selanjutnya kegiatan kurikuler. Nah, apakah kegiatan belajar selalu di dalam kelas atau berada di luar kelas? Oh, kalau kurikuler itu ya wajib. Kalau yang wajib itu di mana-mana tuh ada 2 sekarang tuh. Bahkan lebih variasinya seharusnya bisa 3. Persin 2 lah paling misalnya di kelas. Kemudian yang di luar tuh ada misalnya pelajaran fisika kimia di lab ya, lab. Kemudian yang olahraga di lapangan. Ada juga yang sifatnya arisan tuh di masjid. Kalau matematik itu saya pengennya belajar variasi tuh, karena pengen saya coba itu anak itu pembelajaran sifatnya aktualisasi gitu ya. Jadi menghitung misalnya keuntungan itu di minimarket perlu ada survei atau tertanya. Kemudian misalnya apalagi tingginya tiang bendera sekolah itu diukur berdasarkan perbandingan. Jadi lapangan juga bisa kalau enak itu enak gitu dengan pembelajarannya nggak monoton di kelas. Bagaimana guru memaksimalkan siswa untuk bisa aktif dalam kegiatan belajar selama masa pandemi ini dibanding dengan belajar selama tatap muka sebelumnya? Nah, kalau pandemi ini pertama ya tidak ada tatap muka ya, BDR ya, jaraknya agak ribet. Cuman untuk membuktikan anak itu aktif itu tugas, karena tugas anak-anak ini macam-macam kan. Ada yang disuruh gurunya mengerjain misalnya hari itu, dikumpulkan hari itu dengan metode misalnya dengan foto WA. Ada juga yang disuruh dengan misalnya dengan lembaran, diberi waktu beberapa hari kumpulkan di sini, dengan bergilir. Ada juga yang disuruh guru itu membuat video pembelajaran. Jadi untuk membuktikan anak itu kerja dan bangga, dia harus membuat videonya dan lain sebagainya. Jadi supaya anak itu tidak monoton. Misalnya guru nerangin ini melalui video ya, mengerjakan hal itu monoton juga itu kan. Jadi nggak ada kreatif kalau nggak suruh macam-macam. Nah itu. Kalau model pandemi ini guru itu kan gimana ya? Jadi menyelesaikan tugas anak itu kan berdasarkan jawaban ya, kiriman WA atau tugas. Dikasih waktu misalnya ada ngambil jam misalnya tugas pagi ya, waktunya ya sampai sore ada diberi luang lebih malam lagi jam 9 malam. Ya itu juga ada juga beberapa hari harus sekian sudah selesai. Nah, jadi waktu itulah yang menentukan dia itu menyelesaikan tugas. Jadi ada guru yang sudah agak ketat sekarang, lewat itu sudah dinilai. Dan itu termasuk tidak mengerjakan tugas dan termasuk alfa. Sama-sama. Benar juga kamu salah.